Shalom, selamat sore rekan-rekan pemuda GPIB Martoria Lampung. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan ibadah Pelkat GP. Saya persilakan untuk teman-teman mempersiapkan diri masing-masing. Sebelum kita beribadah, kita akan menyanyikan terlebih dahulu Mars Pelkat GP. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Baik teman-teman sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita. Saya persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Sebagai lagu pembuka pada sore hari ini, saya ajak teman-teman untuk bernyanyi dari Gita Bakti 5 ayat 1 dan 2. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, untuk melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini ya Bapa, untuk kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga sore hari ini ya Bapa kami boleh bergabung untuk beribadah Pelkat GP ya Bapa, meskipun kami dari rumah masing-masing Tuhan, karena situasi pandemi COVID-19 ini ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, hati kami bersekutu ya Bapa untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, mari kita buka Mazmur kita dari Mazmur 56 ayat 1 sampai yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut.
Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mereka mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Muda Mudi 26, dalam nama Yesus. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Miss Peletumu Sonobogar. Kepada Ibu Pendeta dipersilahkan. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menyiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang selalu menyapa kehidupan kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Allah, kami diberikan kemampuan untuk dapat memahami dan mengerti. Bahkan kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab 1 Tesalonika, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, "Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 6 hingga ayat yang ke-7 ini, kita melihat ada dua sosok tokoh yang diceritakan selain dari jemaat Tesalonika, yaitu Paulus
Timotius dan jemaat Tesalonika. Nah, Timotius adalah orang yang muda, itu kita tahu bersama. Bagaimana ia bisa hadir di jemaat Tesalonika? Itu karena Paulus meminta agar kehadiran Timotius di jemaat Tesalonika untuk menjadi bagian yang memberikan topangan, dukungan, menguatkan iman jemaat di Tesalonika yang mengalami pergumulan, tekanan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Nah, yang luar biasanya adalah ketika Paulus sudah kembali dari tempat di mana ia diutus, maksudnya dari Tesalonika, rupanya ada kabar gembira, yaitu jemaat di sana punya kerinduan untuk berjumpa dengan Paulus, dan mereka juga secara iman tetap kuat, mereka tetap memiliki semangat, bahkan di dalam kehidupan mereka tidak tergoncangkan iman mereka. Nah, ada ayatnya yang ke-6 ini yang menarik untuk kita lihat bersama, yaitu relasi hubungan Paulus dan jemaat Tesalonika, dan bagaimana seorang muda Timotius yang Tuhan perkenankan menjadi bagian dalam kehidupan pemberitaan Injil di jemaat Tesalonika. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita yang namanya orang muda memiliki teman yang dulunya dekat dengan kita, namun kemudian terpisah oleh jarak dan waktu, pastinya ada perasaan kangen untuk saling berjumpa, kangen ingin bertemu kembali, dan biasanya selalu ada relasi yang dibangun, baik itu dalam percakapan yang pastinya hal-hal itu menjadi sebuah bagian yang merekatkan hubungan. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari pembacaan ini, di mana Paulus merasakan kerinduan untuk berjumpa dengan jemaat Tesalonika, begitu juga dengan jemaat Tesalonika. Hubungan mereka terpisah oleh jarak, tetapi yang luar biasanya adalah mereka saling membangun di dalam kehidupan beriman. Jadi di mana Paulus tergerak untuk selalu mendoakan, jemaat Tesalonika pun selalu ada untuk menjadi bagian yang menopang keberadaan Paulus dan pemberitaan Injil tentunya. Nah, rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, hubungan yang saling menopang ini membuat pada akhirnya baik Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan, kabar pemberitaan Injil itu menjadi sebuah contoh kesaksian yang hidup, dimanapun ia menyatakan bahwa jemaat ini menjadi sebuah kesaksian bahwa pemberitaan Injil itu bisa berjalan dengan baik. Dan jemaat Tesalonika pun boleh melihat bahwa pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus itu menyukacitakan semua jemaat, dan tentunya nama Allah yang dimuliakan. Nah, kira-kira apa hubungan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sebagai orang muda? Satu yang perlu kita lihat bersama bahwa sebagai orang muda, pernahkah kita merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Paulus dan jemaat Tesalonika, di mana dalam kehidupan mereka saling merindukan dalam sebuah relasi yang saling memberikan inspirasi, gitu ya. Hubungan mereka terjalin dengan akrab, hubungan yang saling membangun, hubungan yang saling menguatkan ketika satu susah, yang lain memberikan topangan ketika yang satu merasa kegembiraan, yang satu pun merasakan senang. Dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, rasa-rasanya kumpul-kumpul sudah kurang. Keterbatasan dalam banyak hal membuat kita, jangan sampai nih ya, persekutuan kita pun akhirnya kurang kerasa gregetnya. Padahal semboyan GP itu bisa dikatakan GP itu nggak pernah mati gitu ya, nggak ada matinya. Kenapa? Karena GP itu selalu memiliki semangat yang luar biasa. Nggak ada istilah nggak ada jalan buat anak GP. Nah, pertanyaannya apa sekarang yang sudah dilakukan oleh anak-anak muda untuk tetap terus membangun relasi dengan teman-teman sekalipun di masa pandemi ini? Nah, ini pertanyaan yang penting buat kita sebagai anak-anak muda. Karena jangan sampai karena segala sesuatu yang serba terbatas ini membuat persekutuan kita menjadi kendor, membuat relasi kita semakin berkurang, sehingga
Tidak ada lagi relasi yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi relasi yang saling menopang satu dengan yang lain. Semuanya sibuk sendiri-sendiri. Ada sebuah channel YouTube yang pernah saya tonton, bagaimana seorang muda dia terinspirasi untuk melakukan doa suntuk, begitu ya. Saya kaget, banyak sekali orang-orang yang nonton di dalamnya, yang terlibat di dalamnya. Ya, saya berpikirkan muda bahwa itu adalah salah satu cara dari orang muda untuk mengatakan bahwa apapun yang terjadi saat sekarang ini, mereka bisa mengatakan mereka ada untuk menjadi bagian yang mendoakan satu dengan yang lain. Nah, sekarang untuk rekan-rekan muda, khususnya GPIB, khusus lagi untuk Marturia Lampung, apa yang sudah dilakukan di dalam relasi satu dengan yang lain? Perlu kita ingat bahwa sekalipun kita saat ini harus terbatas dalam kumpul-kumpul gitu ya, tetapi jangan sampai untuk bertanya tentang kabar, untuk mendoakan itu kurang. Mari kita boleh menjalin sebuah kehidupan persekutuan yang indah dengan cara saling bertanya apa kabar, saling mendoakan satu dengan yang lain gitu ya, menguatkan satu dengan yang lain. Terinspirasi juga dengan seorang Timotius, dia orang yang luar biasa juga yang Tuhan pakai. Mari kita lakukan peran kita dengan baik. Tadi ya, GP nggak ada matinya gitu. Dengan hal-hal seperti ini, kehidupan relasi kita gitu ya, menjadi relasi iman. Kalau tema atau judul yang mau diangkat dalam khotbah kita ini adalah relasi iman yang saling menginspirasi. Apa yang sudah kita lakukan supaya kehidupan kita, relasi kita bisa menginspirasi orang lain. Kalau tulisan kitab 1 Tesalonika ini tentang kabar-kabar yang sangat luar biasa dan itu menginspirasi kita hari ini, maka baiknya juga kehidupan kita, relasi kita dengan saudara-saudara kita, dengan media sosial yang bisa kita lakukan hal-hal yang positif saat sekarang ini, kita buat dengan baik. Jangan sampai kita juga terlibat sebagai muda-mudi yang menjadi netizen dengan kata bahwa bertindak tidak sopan begitu ya. Se-Asia Tenggara itu ada judulnya sekarang ini, bahwa banyak netizen Indonesia dan katanya itu orang-orang muda. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita buat diri kita menjadi pribadi yang bisa melakukan relasi yang positif. Kata kita, jari-jari kita, bahkan tindakan kita, semuanya menginspirasi bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Miss. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan yang kedua. Teman-teman, kita akan bersatu hati untuk berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Miss. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur kepadamu untuk pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Ketika saat ini Tuhan kami masih diperkenankan untuk dapat melakukan persekutuan gerakan pemuda. Tuhan Yesus berkati persekutuan kami ini sekalipun ini harus melalui jaringan YouTube. Kami mohon Tuhan menolong kami semua, sehingga sekalipun kami berada dalam persekutuan yang berdua dengan keluarga, saudara, bahkan mungkin juga kami sendiri, ataupun kami dalam kelompok-kelompok tertentu, Tuhan menolong kami. Berkati kami semua ya Allah, dan berkati akan keberadaan firman Tuhan yang sudah menyapa kami, sehingga itu boleh menjadi penguatan bagi kami dan memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dalam sukacita iman, menjadi orang yang boleh membangun, menginspirasi dalam relasi yang kami lakukan. Kami mampu menjaga relasi kami dengan baik Tuhan, dan biarlah kami sekalipun di masa pandemi ini tetap bisa melakukan sharing, bertanya tentang kabar, dan bahkan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa negara kami mohon Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang saat ini sementara berlangsung. Tuhan kiranya memberkati tim medis, bahkan setiap orang yang dengan tugas tanggung jawab mereka, sehingga apa yang boleh direncanakan agar kiranya masa pandemi ini bisa berhasil untuk dilalui dan semuanya bisa berakhir dengan baik. Kami hanya mohon Tuhan kiranya menolong. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak muda Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati para pemuda dalam tugas tanggung jawab mereka, mereka yang sudah bekerja, mereka yang masih studi. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar pertolongan Tuhan memampukan anak-anak muda ini terus menginspirasi banyak orang. Kehidupan mereka dengan karya kasih sayang Tuhan, mereka mampu menjadi contoh dan teladan sekalipun masih muda dalam usia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan mereka yang saat ini dalam kehidupan mereka yang berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati, bahkan ketika mereka juga berjuang untuk penyelesaian studi di akhir studi mereka, Tuhan menolong mereka sehingga mereka juga boleh berhasil, dan Tuhan juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk menunjukkan kinerja dan tanggung jawab mereka sebagai pemuda yang bertanggung jawab. Terima kasih ya Allah, saat ini juga kami berdoa dan menyerahkan semua gereja-gereja, khususnya GPIB secara sinodal. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan pelayanan kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Tuhan berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kiranya Tuhan menyempurnakannya dalam doa yang telah diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Untuk teman-teman yang ingin mengirimkan persembahan teman-teman, tata caranya bisa teman-teman lihat di monitor teman-teman masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B, ayat 1 dan yang kedua.
Kita sudah mengumpulkan persembahan kita, teman-teman. Saatnya kita akan bersatu doa untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami ya Bapak, kami boleh mengumpulkan persembahan ini ya Bapak. Mungkin tidak seberapa dibandingkan berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan, tapi kami percaya ya Bapak, persembahan yang kami kumpulkan ini boleh membantu pembangunan dan juga pelayanan di gereja-Mu ini ya Tuhan, agar tetap bisa melayani jemaat-Mu, anak-anak-Mu di seluruh Lampung terutama ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mewakili teman-teman pengurus GP mengucapkan terima kasih untuk teman-teman pemuda yang sudah menyempatkan diri untuk ikut beribadah melalui YouTube ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Pendeta Miss Peleti Musono Bogar yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua rekan-rekan pemuda. Sebelum ibadah kita akhiri, mari kita mendengarkan amanat pengutusan. Rekan muda yang Tuhan Yesus kasihi, mari terus menjalin relasi yang baik di tengah-tengah tantangan yang saat ini sedang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Teruslah membangun relasi yang menginspirasi dalam kehidupan persekutuan, khususnya dalam kehidupan yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mari berdiri, kita bersama-sama bernyanyi. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan anak-anak muda dari sekarang ini sampai selama-lamanya.